Because of your goodness, we can gather again to listen to your word. Bless us so that every word of God that is conveyed can grow in our heart and can bear abundant fruit in our lives. Bless your servant who conveys the word. Give us your wisdom so that everything can be according to your will. Thank God, this is our prayer. Only in the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Shalom everyone. Shalom. Once again, shalom everyone. Shalom. Before I convey God's word, I apologize because I cannot use English well, so I will convey it in Indonesian. Nah, jadi artinya saya sebelum menyampaikan firman Tuhan saya meminta maaf karena bahasa Inggris saya tidak terlalu baik sehingga saya menyampaikannya hanya dengan bahasa Indonesia saja. Amin. Amin. Ya, kita akan melakukan firman Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam ibadah Sepal yang pertama di tahun 2024. Nah, dalam tahun 2024 ini jujur saya mengalami banyak hal yang terjadi. Mulai dari 2003 sampai 2024 banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya yang mungkin itu berat dalam hidup saya, tapi itulah yang namanya hidup. Kita perlu belajar dan jangan mengulangi hal yang sama. Nah, fakta yang perlu kita ketahui bahwa di dunia ini semua itu tercipta mempunyai sebuah tujuan. Baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil. Itu semua mempunyai tujuan. Contohnya lampu. Di sini siapa yang tahu pencipta lampu? Iya, Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini menciptakan lampu ada tujuannya. Tujuannya adalah dari kegelapan kita tetap bisa melihat, yaitu dengan menggunakan lampu. Nah, dalam proses menciptakan lampu ini Thomas Edison juga, Alva Edison juga mengalami berbagai proses yang tidak ketika dia mau menciptakan sesuatu hal itu langsung terjadi. Tapi dia mengalami berbagai kegagalan sampai banyak sekali kegagalan dan akhirnya terjadilah lampu. Nah, begitu juga dengan hidup kita, teman-teman. Tuhan menciptakan kita tentu saja ada tujuannya. Tentu saja ada maksudnya. Nah, pernahkah teman-teman bertanya dalam kehidupan teman-teman, kira-kira Tuhan menciptakan saya di dunia ini untuk apa? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Ada? Berarti teman-teman peka dan sadar bahwa ternyata saya diciptakan di tempat ini, ada di dunia ini, memiliki sebuah tujuan. Kenapa saya hidup di dunia ini? Nah, untuk itu mari langsung saja kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 13 ayatnya yang Roma 13 sudah ketemu Roma 13 ayatnya yang ke-36. Sekali ayat yang 36 karena hanya satu ayat kita akan membacakannya secara bersama-sama. Oh, sorry. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Amin. Amin. Dijemput semuanya bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita akan membacakannya secara bersama-sama. 2, 3. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini terjemahan baru, Bu. Jadi di situ sebab segala sesuatu berasal, silakan duduk kembali. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu hidup oleh kuasanya, dan segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Haleluya. Nah, sudah jelas bahwa semua yang ada di dunia ini itu ada tujuannya. Nah, dan semua berasal dari Allah, dan semua yang hidup itu semua juga dari Allah.
Dan tujuannya itu adalah untuk kemuliaannya. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu next, God is the best creator. Sekali lagi, God is the best creator. Ya, artinya adalah Tuhan adalah pencipta yang terbaik. Kenapa saya mengangkat tema ini? Tuhan adalah pencipta yang terbaik karena itu tadi. Semua yang diciptakannya itu punya tujuan. Semua yang ciptaannya Tuhan itu tidak sembarang diciptakan saja. Yang itulah menjadikan Tuhan menjadi pencipta yang terbaik. Mungkin kalau manusia menciptakan segala sesuatu ada kelemahannya, tapi berbeda dengan Allah. Apa manusia bisa mencipta? Tentu saja manusia itu bisa menciptakan segala sesuatu karena manusia juga memiliki hal-hal yang diturunkan dari Allah, yaitu salah satunya adalah menciptakan. Seperti yang saya katakan bahwa manusia bisa menciptakan, tapi dia tidak menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, melainkan dari hal yang sudah ada menjadi diperbarui lagi. Contohnya tadi seperti saya contohkan, seperti lampu. Lampu tadi itu sebenarnya alat-alatnya sudah diciptakan oleh Allah. Manusia mengelola menciptakan sesuatu yang baru, yaitu namanya lampu. Namun hal itu tidak diciptakan dari hal yang kehampaan, tapi dari sesuatu yang sudah memang ada. Nah, kembali tadi seperti saya katakan bahwa next, segala sesuatu itu ada tujuannya. Sama seperti firman Tuhan tadi kita bahwa segala sesuatu itu untuk kemuliaannya. Next lagi. Nah, yang perlu kita ketahui, apa itu kemuliaan Allah? Nah, di sini saya menulis bahwa kemuliaan Allah adalah keberadaan Allah, yaitu hakikat dan dari sifatnya, luas pengaruhnya, pancaran kemenggahannya, peragaan kuasanya, dan suasana kehadirannya. Dan dapat disimpulkan, kemuliaan Allah itu adalah ekspresi dari kebaikannya. Nah, kemuliaan Allah itu adalah keberadaan Allah tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah itu sempat hadir, bahkan bisa hadir di tengah-tengah kita. Dalam Kejadian, manusia bisa melihat Allah dan bisa bertemu secara langsung. Namun setelah Kejadian, ketika manusia dalam dosa, akhirnya manusia tidak lagi bisa melihat Allah secara langsung. Bahkan ketika Musa bertemu dengan Allah di gunung, Musa pun tidak bisa melihat Allah secara langsung karena kemuliaannya tersebut. Next, di manakah kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah kita bisa lihat di sekeliling kita. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah mencerminkan kemuliaannya dalam beberapa hal. Kita bisa melihatnya di mana-mana, dari bentuk kehidupan mikroskopik yang terkecil sampai bima sakti yang luas, dari matahari terbenam dan bintang-bintang sampai badai dan musim-musim. Nah, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dari sekeliling kita, dari suatu hal yang kecil seperti kuman, bakteri, itu semua diciptakan Allah dengan sebegitu kompleksnya, dan semua itu saling membutuhkan, ada fungsinya masing-masing. Dari situ kita bisa melihat kemuliaan Allah. Saking hebatnya Allah, semua ciptaannya itu tidak ada yang gagal. Namun next, di seluruh alam semesta hanya 2 ciptaan Allah yang gagal mendatangkan kemuliaan baginya, yaitu malaikat-malaikat yang berdosa, Lucifer yang bisa kita sebut, atau setan-setan, dan juga kita manusia. Yang menjadikan manusia gagal adalah segala dosanya. Pada dasarnya gagal memberikan kemuliaan pada Allah, berarti gagal seperti tujuan Allah yang tadi. Segala yang diciptakannya itu untuk kemuliaannya. Namun manusia dan malaikat gagal. Lucifer tadi gagal untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dosa mencintai hal lain lebih daripada Allah, menolak mendatangkan kemuliaan bagi Allah, berarti memberontak dan sombong. Dan inilah dosa yang menyebabkan kejatuhan iblis dan juga kejatuhan kita. Dengan berbagai cara kita telah hidup bagi kemuliaan diri kita sendiri, bukan kemuliaan Allah. Memang benar, kita hidup
selalu saja mementingkan diri kita sendiri. Apa yang akan kita pakai, apa yang orang lain akan lihat dari diri kita, sehingga bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan diri kita sendiri. Nah, dalam Roma 3 ayat 23, next. Di sana mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, apakah berarti Tuhan gagal? Next. Berarti Tuhan gagal dong menjadi pencipta yang the best, menjadi pencipta yang terbaik, karena manusia saja jatuh dalam dosa, sehingga tidak lagi memancarkan kemuliaan Tuhan. Next, mari kita buka firman Tuhan lagi yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma 3 ayat 24 sampai 26. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesesatannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di sana ditekankan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah benar Tuhan gagal ketika manusia jatuh dalam dosa? Tentu saja tidak. Dan ternyata dosa itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada manusia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita manusia, agar kita sadar bahwa Allah tidak pernah gagal dalam merencanakan segala sesuatu. Next. Tidak seorang pun dari kita pernah memberikan kepada Allah kemuliaan penuh yang layak Dia terima dari kehidupan kita. Tetapi karena Allah mengasihi kita, anaknya yang tunggal Yesus Kristus dikorbankan untuk menebus kita yang berdosa ini. Next. God is the best creator. Next lagi. Tuhan itu luar biasa. Semua yang diciptakannya pasti ada tujuan. Walaupun kita gagal, jatuh, dan menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan selalu merancangkan hari depan yang penuh harapan, seperti yang tertulis pada Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh harapan. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa berkali-kali, sekalipun manusia selalu menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk manusia, melainkan selalu rancangan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kisah-kisah inspiratif yang banyak dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Coba next. Dari sini saya memberikan ada 6 tokoh Alkitab yang menurut saya ke-6 tokoh ini adalah tokoh yang sangat inspiratif. Yang pertama Abraham. Abraham dipanggil Tuhan dari keluarga yang tidak percaya, dari keluarga yang tidak mengenal Allah, dipanggil Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Dan dalam melakukan hal itu bukan berarti Abraham tidak pernah melakukan kesalahan,
banyak kesalahan yang selalu Abraham lakukan, meragukan bahwa dia akan mempunyai anak, sehingga akhirnya dia bersetubuh dengan gundik istrinya karena tidak sabar tersebut. Namun Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tetap berkarya dan akhirnya Ishak pun lahir. Selanjutnya juga ada Yakub. Yakub juga bukanlah orang yang sempurna. Bukan yang ketika dipanggil dia adalah orang-orang yang baik, tapi Yakub adalah seorang pencuri. Seorang yang mengambil hak kesulungan kakaknya. Tapi dengan proses yang dilalui, akhirnya Yakub menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Selanjutnya ada Yusuf, yang kita kemarin dengar dari Pastor Wikanto, yang di sana menjelaskan bahwa Yusuf mempunyai mimpi yang besar. Dia akan menjadi tuan bagi saudara-saudaranya. Namun dalam menggapai mimpi tersebut tidak mudah. Dia disiksa oleh saudaranya, dia dijual, dia dibuang ke sumur. Tetapi Tuhan tetap berkarya dalam hidupnya. Dan akhirnya Tuhan menjadikan dia orang yang berpenting dalam kerajaan Mesir. Lalu selanjutnya Daud. Daud juga bukan salah satu orang yang sempurna dalam masa kejayaannya. Dia hanya seorang gembala yang dipanggil untuk menjadi seorang raja, dan setelah menjadi raja, dia bahkan sempat jatuh dalam dosa. Namun itu bukan akhir dari segalanya. Di situ Daud bertobat dan dia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya juga ada Petrus. Di sini Petrus adalah murid Yesus yang bahkan sampai pada akhir mau dalam Yesus disalibkan, Petrus menyangkal Yesus. Ini adalah sebuah kegagalan Petrus. Namun apakah dari kegagalan tersebut Tuhan berhenti untuk bekerja untuk Petrus? Setelah dari kegagalan tersebut, malah Petrus menjadi salah satu rasul yang besar. Bahkan sampai 33.000 orang bertobat saat Petrus menyampaikan firman Tuhan. Yang terakhir di sini saya taruh yaitu adalah Paulus. Kita tahu bahwa Paulus yang dasarnya adalah Saulus yang suka membunuh orang Kristen, akhirnya Tuhan mengubah dia menjadi garda terdepan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kira-kira siapa selanjutnya? Who is next? Siapa selanjutnya yang akan melanjutkan kisah-kisah inspiratif ini? Tentu saja adalah kita. Tentu saja dalam menghadapi kehidupan ini tidak akan mudah. Seperti tadi tokoh-tokoh tadi yang saya sampaikan bahwa akan banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, God is the best creator. Tuhan adalah pencipta yang terbaik. Walaupun kita gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Walaupun kita jatuh, kita selalu bangkit karena Tuhan selalu menolong kita. Amin. Karena Tuhan adalah the best creator. God is the best creator. Untuk itu saya mengajak teman-teman, marilah kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus penolong kita. Walaupun kita gagal, walaupun kita jatuh, kita harus percaya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat menonton TikTok yang dimana di situ dia menjelaskan bahwa tentang seorang peternak. Seorang peternak itu dia memiliki dari sekian banyaknya peliharaan, dia hanya memiliki satu kuda. Satu kuda ini sangat baik, dia memeliharanya sangat pintar, dan pada suatu hari kuda ini ternyata lari, kabur meninggalkan dia. Lalu tetangga-tetangganya melihat, wah peternak, kasihan sekali kamu. Kuda yang telah kamu piara segitu lama telah menjadi jinak, akhirnya kabur. Lalu apa kata peternak itu? Peternak itu cuma bilang bahwa saya tidak tahu ini baik atau buruk. Akhirnya beberapa hari kemudian kuda itu kembali membawa temannya. Jadi dia memiliki 2 ekor kuda. Dan tetangganya kembali melihat. Tetangganya berkata, wah ternyata kudamu memang baik. Engkau sangat beruntung, peternak. Apa jawabnya lagi? Dia berkata, aku tidak tahu ini hal yang baik atau hal yang buruk. Akhirnya beberapa minggu kemudian anaknya melatih kuda yang baru ini, dan ketika dia melatih kuda yang baru ini, anaknya jatuh, kakinya patah, dan sama. Tetangganya juga melihat hal yang sama. Dia berkata, aduh ternyata kuda yang baru datang ini membawa sial kepada kamu peternak,
sehingga anakmu kakinya patah? Jawabannya tetap sama. Aku tidak tahu ini hal yang baik atau yang buruk. Dan akhirnya berapa minggu kemudian terjadilah perang di daerah tersebut dan semua anak laki-laki wajib mengikuti perang tersebut, wajib militer. Dan kembali lagi terjadi, anaknya tidak mengikuti perang tersebut karena kakinya patah. Dan akhirnya tetangga juga berkata kepada dia, ternyata Tuhan itu baik. Semua yang terjadi padamu, engkau benar, peternak, tidak tahu baik atau buruk. Tuhan itu memang hebat. Akhirnya anak-anak tetangga mereka mati, tapi peternak tersebut tidak. Karena itu, terkadang hidup kita seperti itu. Ada hal yang buruk menimpa kita, kita pikir, waduh Tuhan, kok hal ini menimpa saya? Tapi jangan sampai kita membuat titik ketika Tuhan masih mau melanjutkan perangkat tersebut. Kita pikir, aduh, mungkin ini akhir dari hidup saya, mungkin ini akhir dari kehidupan saya. Saya hancur, saya gagal. Tapi ternyata Tuhan belum mau. Ternyata dari kegagalan tersebut Tuhan menyiapkan hal-hal yang lebih besar lagi daripada itu. Untuk itu, untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini merasa kayak dirinya tidak layak, apalagi saya, merasa diri saya gagal, merasa diri saya tidak patut untuk dicontoh, tapi dengan firman ini menguatkan kita bersama. Tuhan itu adalah pencipta yang terbaik. Setiap ciptaannya memiliki tujuannya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kepada Pak Martin, kita bersedia untuk menuntut. Thank you God for what you have for your work. Give us an understanding. Your work in us that you are the best creator in our life. Start praying in His name. We pray. Amen. Amin. Shalom. Words that really bless us. Hopefully, we can do it in our lives. I invite everyone to stand up. Let's say the Apostle Creed together. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was buried, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated in the right hand of the Father, and will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Spirit, universal and apostolic, Church, community of saints, the family of saints. Sit down, please. We will collect offerings while singing the hymn How Great Thou Art. The collect officer is welcome. Let's sing How Great Thou Art. Let's pray. But Father, thank you for your blessings already. That children can gather in this place to praise and glorify your name. But Father, at this time we want to give our offerings, blessed offerings, both to those who give and those who are ready to give. In the name of the Lord Jesus, hallelujah. Amen. Let's sing How Great Thou Art. How
my intercession to His blessing. Let's pray together. Good Father, loving Father, thank you for your inclusion in us that has been with us from the beginning of the middle until the end of this service. We have us listened to your word. Hopefully we can put into action the word that we have heard in our lives every day. Father, at this time, we long to convey every point of our prayers to you. Father, we pray for our nation and state, the Indonesian people. Thank you for all that God has given to our nation. Thank you for the water, air, wine, and all the natural resources that we enjoy every day. We continue to pray for our government. May God continue to bless our government from the president to his rank and from the center to the regions. We also continue to pray for the state security troops and police so that they continue to be given the strength to maintain the security of this country. We also pray for all Indonesian people. May God bless you from Sabang to Merauke, so that Indonesian people continue to have one heart in God. We also pray for the economy of our nation and country, so that it continues to be blessed by God. We also pray for the presidential and vice presidential election next month. May the elected president and vice president be from God and be good leaders for our country. Our Father, us continue to pray for PT Santosa Asih Jaya. We pray for the director, employees of PT SAJ, that God continue to give strength and help. That we also pray for the founder of STT IKSM, so that God continues to bless and give strength and help. That we also pray for the projects that are at PT SAJ, all the tenders that are being worked on are. All we pray that God will continue to bless and open the way. All the needs and funds needed, may God profit everything. We leave this PT in God's loving hands. May God continue to bless and profit all that is needed. He has blessed the employees who work in the field. We also continue to pray for STT IKSM Santosa Asih. Our Father prays for all the lectors and staff who works at STT IKSM. We pray for their families, their service. God always blesses and continues to participate in their lives. Give them strength, help, and ask God continues to bless us. We also continue to pray for all students who are at STT IKSM. May God continue to bless all. May you continue to join us all, give us help, unity of heart, and us strength. Our Father, us praise for our hostel mother. Bless and give her strength and help, and continue to support and teach us. Please bless her family and us her ministry. Our Father, us pray for our family. We leave them in your hands. God, please bless our whole family, their works and their efforts. In particular, our parents, God continue to bless them and give them health and strength from you. Bless our brother and sister, believes that God provides a beautiful future for our brother and sister. We also continue to pray for the people out here who are in need. May you bless them
blessing and a decent place to live, and always give them health and strength, continue to accompany them. Thank you, Father. Are all the prayers we have raised in front of you. May God continue to bless and answer for each of us what is our praise at this moment. I invite everyone to stand up and let us together convey the Lord's Prayer like this. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. I hand over the doxology and praise of blessing to Mr. Arlen. Pujilah Bapa. Let's sing praise God. Brother and sister in God, let's raise our hand and receive all the blessing from the God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Hallelujah. Thank you. And sit down please, and we take a quiet time for a while. When the shed is over, our worship has finished. Any announcements are welcome.